Ade Armando mengundurkan diri sebagai host di Cokro TV, konon karena ada perbedaan visi antara dirinya dan pimpinan Cokro TV. Ade melihat seorang host harusnya bisa melontarkan kritik kepada siapa saja tanpa pandang bulu jika untuk kebaikan. Namun pimpinan Cokro TV menolak host di Cokro TV mengkritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar. Apa komentar Anda mengenai keputusan Ade Armando ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Oke, saya tidak menolak atau mengabaikan Cokro TV itu. Saya nggak tahu. Setahu saya itu institusi swasta, artinya itu perusahaan. Kalau udah perusahaan, kita lihat ke hukum ekonomi, dia memang punya tujuan menguntungkan, untung dan rugi. Jadi kalau dia merasa merugikan, ya wajar dia mengikuti apa yang visi misi perusahaannya. Dalam hal ini host karyawan kalau nggak bisa mengikuti ya betul keluar gitu loh. Memang dia mau idealis ya jangan di perusahaan, karena perusahaan itu susah. Perusahaan ini punya targetnya untung rugi. Terlepas di balik perusahaan itu sebetulnya milik politisi ABC, itu ya sah-sah saja. Justru dia harus pandai-pandai perusahaan yang kira-kira tepat menyuarakan ideologinya. Kalau opini saya sih sebenarnya kasus Pak Armando ini ibaratnya pertandingan sepak bola, dia kan duduknya sebagai wasit. Itu kan wasit gitu loh. Wasit itu nggak boleh nendang bola, cuma boleh niup peluit gitu. Kalau situasinya dia ikut main bola, dia bukan wasit lagi. Nah gitu loh. Jadi lebih dewasa lah menjangan. Dan lagi dia kan disuruh jadi wasit ataupun jadi host kan di satu perusahaan broadcasting. Nah, kayak kalau radio ini kan memang ada satu visi misi mencerdaskan, tapi kan yang terakhir harus ada nasinya gitu loh. Kalau nggak bisa beli nasi, visi misinya pun nggak akan terwujud gitu loh. Pak Armando ini menurut saya ya mungkin dia agak kebablasan, secara spontan dia mengeluarkan pikiran idealisnya, tetapi itu sah-sah aja. Mungkin ya antara pimpinan redaksi di Cokro TV pun Pak Armando sendiri tidak ada titik temu, ya monggo gitu loh, bisa saja. Memang Pak Armando-nya ini orang yang idealis, kadang kan susah diatur tuh. Ya kalau memang dia mau jadi komentator, mau jadi pengkritisi atau mau jadi penendang bola, pemain bola, itu pertandingan sepak bola, jangan jadi host. Nah, kalau dia bikin podcast saja atau dia bikin TV swasta gitu loh, sendiri, terserah dia gitu loh. Jadi ya ini harus dewasa lah ya kan, dewasa dalam berpikir, bertindak ya kan. Nah, jadi Cokro TV itu sendiri sebenarnya semua broadcasting ada aturan mainnya. Nah, itu harus mencerdaskan, harus informatif, dan harus di tengah gitu. Yang baik bagaimana host itu, wasit itu membuat satu pertandingan itu menjadi meriah gitu loh, dan mempunyai visi dan misi, sehingga nasinya pun tetap pulen gitu loh. Ini belangnya udah ketahuan deh ya. Dulu saya pikir saya seneng juga sih dengerin Cokro TV, Cokro ID ya, pokoknya ID lah ya. Tapi ya gimana ya, memang jangan mandang bulu, ayah emang bingung saya juga ya. Jadi ini emang gimana ya, kita berarti nggak ada yang 100% murni nih. Hanya kemurnian ya ya di sana lah yang ini ya. Kalau kita mungkin kalau mau ya Ade Armando bikin ini sendiri aja, Cokro ke Cakra ke apa ke ya. Tapi dia juga beliau masuk ke PSI juga, saya pikir itu kan ya nggak ngerti lah ya. Saya ini kena diabetes, ya saya udah kena diabetes karena banyak janji makan janji manis maksudnya. Naik oto ke Wonokromo, waktu parkir mobilnya penyok. Ade Armando mundur dari Cokro karena dia pikir sudah tidak cocok. Kalau menurut saya sih sah-sah aja, namanya ya cocok, yang mundur itu namanya gentleman. Jangankan Ade Armando, itu lihat tokoh-tokoh di Nasdem, tokoh yang sudah terkenalnya pada mundur karena nggak cocok gitu. Cuman kalau alasannya kritik itu kok kayaknya nggak masuk akal ya. Asal kritiknya nggak kayak Rudi Geno kan boleh-boleh aja. Kritik yang sopan dengan memberikan solusi itu kan bagus.
sekarang contohnya si Romi ya mundur dari PSI karena nggak cocok. Jadi menurut saya sah-sah aja tuh, nggak masalah. Kandang kuda pintunya dilipat, tukang gado-gado jangan digusur. Kalau sudah beda pendapat, lebih baik Bang Armando mundur. Jadi begini loh, daripada nanti ide dan kebangsaannya hilang, lebih baik Bung Armando mundur. Karena misalnya kalau disebut jelek bukan ngejelekin, cuma kita kan membeberkan kenyataan. Tapi itu yang dibeberkan kenyataan itu anak emasnya si penguasa. Di mana-mana saya lihat zaman kerajaan pun nggak bisa. Lebih baik si rakyatnya yang mengalah. Kayak misalnya tentang ngadu ayam dulu. Yang diadu ayamnya anak penguasa, kalah anak penguasa. Terpaksa si rakyatnya yang diteror. Nah itu posisi begini sudah sering terjadi kebangsaan. Terima kasih. Kalau saya sih merasa ini boleh-boleh aja ya. Orang boleh berbeda pendapat. Jadi sebenarnya kalau sampai di dalam dunia gitu kan juga kalau kita berbeda pendapat dengan partner kita atau orang-orang lain yang satu kantor, biasanya kan orang keluar. Itu aja gitu kalau orang keluar. Apalagi kalau ini memang dengan sikap baik mundur karena sudah nggak sejalan. Tapi sebaliknya pun saya juga mendukung Ganjar dan calon-calon yang ada, saya juga merasa sebetulnya kalau sekarang Pak Ade Armando itu sudah masuk PSI dan kemudian Cokrotivi mendukung PDIP, ya boleh-boleh juga gitu loh. Seperti itu merasa bahwa oke, silahkan kita berpisah gitu. Itu menurut saya kita juga sebagai bangsa harus belajar untuk menerima pendapat orang lain yang dan memang sudah tidak sejalan ya hormati saja lain. Kalau orang keluar ya sudah biarkan saja. Itu pendapat saya. Tapi saya pikir ini dua-duanya sih fair ya. Ade Armando langsung klarifikasi bahwa dia mau mundur, dukung Pak Ganjar. Oleh karena itu kalau mau bahas apa-apa yang jangan bahas yang mendiskreditkan ke arah Pak Ganjar. Si Ade Armando ini kan dia membahas yang PDIP ya. Jadi menurut saya sih ini cukup gentleman lah. Masing-masing klarifikasi aja bahwa nggak cocok visinya ya mundur. Wong Cokrotivi juga ya saya nggak tahu berapa banyak sih yang nonton ya. Tapi beberapa host-host yang di sana itu kan antara lain yang Dennis Rekal dan apa-apa, termasuk Pak Ade Armando, menurut saya mereka membawa visi yang bagus. Artinya mereka selalu meluruskan ada yang sifatnya itu kalau yang berbau radikal, berbau intoleransi. Kira suara-suara mereka itu sangat baik untuk meluruskan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara ini. Lepas dari menjelang selalu ada begini kan. Tetapi saya pikir ini contoh yang baik lah. Mereka langsung klarifikasi dan jelas. Pak Ade mengatakan bahwa saya kritik bebas, ya toh. Mau partai juga saya kritik kalau ada yang salah. Jadi saya doakan semoga beliau juga tetap baik, sehat selalu, dan terus membawakan kritik-kritik yang tajam untuk kebaikan bangsa ini. Karena Ade Armando itu suka membela kelompok minoritas yang tertindas ya. Kalau memang menurut beliau itu keputusan yang terbaik, jalankan aja nggak apa-apa. Tapi tetap dukung Pak Ganjar Pranowo, karena menurut saya antara calon presiden yang paling toleran ya itu hanya Pak Ganjar Pranowo. Kalau yang lain itu ada track record yang nggak bagus lah Bu ya, pilkada DKI segala macam itu nggak bagus ya. Cuman kenapa ada masalah dengan PDIP saya juga bingung kenapa ya. Tapi sebaiknya tetap dukung Pak Ganjar jadi capres dan keputusan terbaik tetap jalankan aja dan tetap jadi tokoh yang penuh toleransi sama agama lain. Jangan mundur dari sikap-sikap baik Pak Ade Armando selama ini ya. Sangat menjunjung toleransi itu saya suka. Itu aja, makasih. Ya, Silakan. Ya, seorang akademisi itu memang biasanya dia menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kebenaran gitu ya. Jadi biasanya gitu ya seorang akademisi gitu itu dia tidak suka dengan berpura-pura atau jadi membela salah satu pihak gitu ya dengan membabi buta gitu. Biasanya dia ya yang dijunjung tinggi integritas gitu. Dia kalau benar dia dikatakan benar, kalau salah maunya ya dikatakan salah gitu kan. Kebanyakan begitu. Jadi kalau memang nggak cocok lah akademisi itu menjadi kayak tim sukses atau tim kampanye ya, juru kampanye gitu
kurang cocok karena dia sebenarnya berlawanan dengan passionnya dia gitu sebagai akademisi gitu. Ya kalau menurut saya sih ada Armando yang apa dia mengundurkan diri, karena seorang Armando itu adalah seorang ilmuwan, seorang intelektual, bukan seorang politisi. Karena Cokro itu mengarahnya ke politik, ya berbeda pendapat, nggak ada masalah. Makasih. Pertama saya mengatakan kita sebagai pendukung ya pasti kita punya preferensi politik ke suatu pihak ya. Jangan terlalu baper karena mereka itu berpolitik. Pertama, hak Ade Armando untuk memilih ya. Sah-sah saja dia mau memilih keluar dari Cokro TV atau apa ya, atau bergabung dengan Prabowo, termasuk PSI mau gabung dengan Prabowo juga sah-sah aja. Itu semua manuver politik. Kita jangan baper dengan itu. Dan di samping mereka sebagai pendukung, tadinya yang entry point-nya sebagai pendukung Jokowi, kemudian berubah. Itu juga hak partai politik ya. Jadi kita biasa-biasa aja lah. Karena hanya waktu yang bisa membuktikan seseorang konsisten nggak dengan perjuangannya. Itu saja. Jadi pindah ke sini, pindah ke sana, biasa-biasa aja. Begitu. Saya nggak setuju dengan alasan Ade Armando bilang nggak boleh kritik ya. Terserah. Dia cuma cari alasan aja. Bukan alasan sebenarnya. Hampir sama juga sebenarnya, beliau juga dosen kalau nggak salah, cuman dia halus aja secara dan dia politik juga ikut dan sebagainya. Tapi menurut saya sih biar aja lah ada Armando keluar dari Cokro juga atau banyak host lain juga, dan ada Armando juga punya hak politik juga, biarkan saja. Harusnya sih memang sebagai host, sebagai dia menjabat sebagai suatu acara gitu, harusnya netral gitu loh, jangan baper, betul juga kayak Bapak yang sebelumnya tadi. Menurut saya ada Armando juga ada statement-statementnya sering banyak memihak ke keinginannya gitu, bukan memberikan opini-opini untuk diberikan yang netral gitu. Jadi saya kira sebagai host juga kurang bagus ya, biarkan aja lah ada Armando keluar dari Cokro TV. Kalau emang nggak cocok tuh mundur sih kan suatu hal yang gentleman yang tahu diri. Tapi kalau alasannya karena nggak cocok dengan pimpinan dan karena kritik PDIP itu saya kurang setuju. Justru yang kritik PDIP kan karena dia sayang dengan PDIP. Dan saya juga sering kritik PDIP, cuman saya langsung ke salah satu karena saya juga sayang dengan PDIP. Contohnya aja Guntur Romli juga mundur dari PSI karena ada beda pendapat. Itu menurut saya sah-sah saja, wajar, biasa. Terima kasih. Informasi itu harus berimbang. Selama ini saya suka dengan Cokro TV karena menurut saya memang punya misi. Tetapi ketika misi itu dipertegas menjadi misi membela satu partai, itu sudah suatu kesesatan. Sebab orang Indonesia itu bukan orang yang tidak pintar. Kami sudah cerdas, sudah bisa menilai mana kebenaran, mana bukan. Kami tahu mana yang buruk, mana yang baik. Dan kami mau Cokro TV itu hadir sebagai media yang bisa dipercaya, sumber informasi yang bisa dipercaya. Bukan membela kepentingan partai, tapi kepentingan nasional. Selama ini saya suka Cokro TV karena menurut saya memang melawan kelompok-kelompok yang mau eksklusif secara agama. Nah ini tidak boleh, itu harus kita lawan. Tetapi partai ini tidak perlu dibela, partai manapun kalau salah adalah salah, benar adalah benar. Terima kasih. Iya, Pak Andri, selamat pagi. Pagi, ya. Silakan. Aja sih untuk perbedaan pendapat. Memang kalau memang sudah tidak jalan dirinya ya, salah satu yang mengundurkan diri, ya. Itu aja sih pendapat saya. Terima kasih. Dikarenakan perbedaan visi di antaranya, dirinya dengan pimpinan Cokro TV. Ade dinilai melontarkan kritik pada PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo dan ini dikhawatirkan berdampak pada elektabilitas Ganjar. 6339160 dan WhatsApp call 0816924924. Itu namanya manusia ya, makanya bawahannya atasan. Perbedaan itu udah wajar. Mungkin Armando pandangannya pandangan Pancasila merata.
Kalau atasan kan pandangan mungkin tidak pengaruhi ya kedudukan, hubungan, atau pandangan duit. Kalau Armando kan tidak pandang bulu. Nah itulah seperti saya dulu kerja di sama pabrik. Nggak cocok saya berhenti, ya nggak. Saya bagian posisi yang jelas demi kita punya ini usaha. Armando kan demi negara. Sama bos wajar, dia pandangan duit. Saya terima kasih. Saya cerita aja, saya ada proyek nih di perusahaan Malaysia. Saya ada proyek juga di perusahaan Jepang gitu ya. Kalau ngeliat buruh orangnya yang ngerja tuh orang Indonesia juga pekerjaannya gitu ya. Tapi beda loh. Saya juga ada proyek di perusahaan Indonesia ya. Tapi begitu nggak produktif. Ini mau bisa dikritik gitu. Kalau kita dikritik kan kamu nggak benar, kita langsung marah gitu. Ya jadi ini untuk pembelajaran sih, ada tuh bagus tuh untuk pembelajaran mengkritik diri sendiri deh. Biar kita lebih maju gitu, biar nggak ketinggalan. Terus sekarang Pak ketinggalan banget deh, Jepang, Malaysia, bumi langit. Kita sadar diri deh gitu. Terima kasih. Saya cuma mau menyampaikan kalau misalnya kayak ini dilarang gitu loh. Udah itu yang yang wali kota itu juga dilarang makan malam dengan yang lain. Jadi menurut saya udah menunjukkan lah kira-kira partainya kayak gimana gitu loh. Justru mereka semakin melarang ini itu semakin kelihatan gitu loh. Kalau menurut saya kalau misalnya emang ada kritik, ada kekurangan wajar lah. Mana yang nggak ada kekurangan gitu loh. Jadi diperbaikin aja gitu loh. Kalau kayak gini kan kelihatan dia otoriternya gitu. Oke, makasih. Pasti perolahannya merosot karena dari mulutnya dia sendiri. Maksudnya kalau itu kan partai itu kan sekarang itu punya publik, bukan punya dia. Maksudnya kalau pejabat harus menyadari ke situ. Kuping kita harus tebel dengerin kritik-kritik orang lain. Mestinya kan kalau mau selalu menang kan harus sabar kan. Tapi kan dia namanya udah umur, ya nggak bisa lah. Terima kasih. Pak Tommy, selamat sore. Pak Tommy yang masuk di WhatsApp call, silahkan. Halo Bu. Silahkan Pak. Selamat sore. Saya setuju dengan Pak Jainal. Ya bisa juga karena Ibu Mega sudah tua. Tapi terlepas dari itu Bu ya, saya berharap Pak Armando dimanapun juga BKI nanti tetap sukses dan tetap menggelorkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu Bu. Jangan berubah gitu. Kayak akademisi mana tuh waktu itu tadinya bela Pancasila terus berubah jadi anti Pancasila karena nggak suka sama Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih biasanya orang kalau belum berkuasa gitu ya ngomongnya kenceng, pengen selalu membela kebenaran lah. Tapi begitu udah jadi ya berubah lagi gitu loh, diem gitu loh. Jadi kayak ada kerjasama kong kali kong. Jadi udah nggak kayak aktif bersuara kayak dulu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah. Oke, makasih. Ya, gini ya. Saya cerita dari awal dulu. Kenapa Ade Armando mengkritik PDIP? Itu sebenarnya pangkal persoalannya dari PSI. PSI adalah partai yang dari awal mendukung Presiden Jokowi, lalu sekarang dia berusaha untuk mendukung Ganjar, tapi sayangnya PDIP ketumnya feodal dan borjuis, antik, lalu yang PSI adalah anak muda yang liberal, nggak pernah ngerti psikologi masa Indonesia. Jadi sebenarnya PSI kesalahannya adalah pada awalnya dia langsung mencetuskan saya dukung Ganjar jadi presiden, padahal pada saat itu PDIP belum mendukung. Makanya PDIP ngambek kayak gitulah kira-kira. Terus pada saat PDIP meresmikan untuk dukung, satu-satunya PSI yang tidak disapa atau tidak disamperin oleh PDIP. Nah ini makanya saya ngomong PDIP adalah partai yang konyol, feodal. PSI juga ya itu nggak bisa ngerti psikologi bangsa Indonesia ini sebenarnya gimana kayak gitu. Sebenarnya
kalau saya jadi PSI ya, saya nggak apa-apa kok. Kalau misalnya PDIP nggak mau ngajak PSI, nggak masalah. Tapi PSI bersikukuh pada pendiriannya, yaitu reformasi dan golongan anak-anak muda. Kampanyekan bahwa mereka berusaha untuk mendapatkan parlemen yang banyak, suara parlemen yang banyak, supaya mereka bisa menguasai parlemen. Kalau mereka bisa menguasai DPR, maka nanti akan citranya beda. Jadi bukan lagi PSI yang disodok sama PDIP, tapi PDIP yang harus mencari. Kalau nantinya PDIP menang, PDIP nggak menang pun, PSI sebenarnya juga harus belajar sejarah siapa Prabowo. Nah, saat ini kesalahannya adalah PSI terima Prabowo itu nggak apa-apa, namanya silaturahmi. Tapi PSI karena jengkel dengan PDIP, PSI mendukung Prabowo. Itu sebuah kesalahan besar. Karena anak muda Indonesia semuanya tidak ngerti sejarah. Yang saya sayangkan, kenapa PSI tidak banyak yang mengerti sejarah, sehingga mereka tidak belajar bahwa kita itu trauma dengan masa lalu yang tidak benar. Sementara NU pun sudah memberikan suaranya bahwa mereka akan menjaga kesatuan NKRI dari pemecah belah, dari politik agama, dan dari pemecah belah juga. Nah, kenapa kok PSI lupa dengan historicalnya Prabowo? Ini kan super on, itulah kira-kira makanya kenapa Ade Armando mengkritik di PDIP. Sebenarnya Ade Armando mengkritik PDIP itu dasarnya adalah karena dia PSI. Saya rasa sih mungkin ini kali ya, kalau misalkan soal kayak begini, ini kan politik ya. Kita juga nggak tahu strategi masing-masing partai politik, kita nggak tahu masing-masing kader partai politik tersebut strateginya bagaimana juga kita nggak tahu. Kalau dibilang ada yang mandul kritik PDIP dan sebagainya, sekarang posisi antara PDIP dan PSI ini kita juga nggak tahu, karena PSI itu dia berkiblat ke Jokowi, jangan salah. Dia mendukung Kaisang, wali kota Depok dan sebagainya. Jadi dari semua spanduk-spanduknya juga berkiblat Jokowi. Dan Jokowi kita tahu adalah kader PDIP. Jadi di politik ini kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Jadi PSI kemudian tiba-tiba ada silaturahmi dengan Prabowo dan sebagainya. Itu kita juga nggak tahu ada strateginya bagaimana. Yang jelas mungkin nanti mendekati ke pemilu, nanti kita baru tahu apa sebetulnya jangka besarnya seperti apa. Kalau dibilang mereka nggak terlalu naif lah kalau kita menyangka bahwa mereka tidak berpikir dengan sama gitu ya, dengan sembarangan itu, rasa yang salah. Politik ini penuh dengan strategi yang cukup dipikirkan lah. Jadi dari pilihan-pilihan presiden yang ada pun sekarang kita juga tahu bahwa ada 3 presiden. Dan prediksinya kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Nah, 2 putaran artinya kita udah tahu lah kandidat yang utama siapa, kandidat nomor 2 siapa, dan kandidat nomor 3 sih yang menentukan akan kemana, kandidat 1 atau kandidat 2. Jadi ini masih panjang, politik ini tidak usah terlalu karena ini permainan mereka di dalam politik ini kita nggak tahu. Hari ini kawan, besok lawan, hari ini begitu, hari di DPR bisa saling ribut dan sebagainya, di luar juga makan-makan begitu mereka sama-sama kok sebagai DPR juga. Jadi kita juga rakyat nggak usah terlalu pusing dengan begituan lah. Yang penting nanti lihat aja hasilnya bagaimana. Oke. I think Bung Armando ini sudah menggunakan akal sehatnya loh, dimana kalau kita sudah tidak beda visi, misi, dan pikiran kita tidak sejalan dengan perusahaan, nah otomatis kita sendiri harus mengundurkan diri. Nah, untuk Bung Armando ini kita ketahui kan beliau sudah masuk kader PSI ya. Nah, kalau lain beda kalau Bung Armando ada kepentingan khusus, dan kalau kita ketahui kan PSI itu sampai sekarang belum condong ke salah satu capresnya gitu loh, belum ada keputusan dari
ketua PSSI-nya. Yang mungkin lebih baik ya memang harus mengundurkan diri. Oke, thank you. Sangat menyayangkan ya. Pak Ade Armanto itu selama ini kan YouTube-nya saya juga sering nonton lah, dan sependapat harus masuk akal kan. Kalau nggak masuk akal kan Indonesia tidak selamat gitu. Jadi menurut saya kali ini memang Pak Ade ini ada sedikit di luar ekspektasi, di luar perkiraan, dan kita harus tahu bahwa seseorang itu ya, terutama yang sudah umurnya sudah cukup berumur, itu sifat karakternya sebetulnya itu walaupun bisa disembunyikan namun tidak bisa berubah. Itu Pak Ade harus tahu sekali bahwa tidak bisa diubah, termasuk yang dia merasa bahwa banyak perubahan besar. Dan saya juga ingin menyarankan kepada terutama yang sudah agak sepuh ya, yang senior kita, termasuk PDIP, termasuk dan partai lain, ya lebih bijaksana, lebih memberikan porsi ya kepada yang lebih muda lah gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit tersinggung, karena ini demi Indonesia, bukan demi pribadi, bukan demi golongannya atau partainya sendiri ya. Lebih berwawasan luas, jangan terlalu banyak berburuk sangka. Kalau orang komplain atau ini sedikit langsung tersinggung. Nah, itu bukan zamannya lagi ya. Jadi termasuk Pak Ade, saya sedikit sangat menyayangkan. Semoga Pak Ade tidak berpikir demikian ya. Terus yang kedua itu adalah kepada orang yang dia merasa bahwa itu banyak perubahan, ingatlah bahwa manusia itu, apalagi yang sudah berumur, itu sangat sulit sekali berubah. Walaupun kita kenal orangnya, kenal namanya, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari Mitra Bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Dina Amelia.